Dan untuk membahas pelaksanaan maupun sejauh mana program ini berjalan, kita langsung saja menyapa Direktur Islamic Medical Service atau IMS, ada Bapak Imron Faizin sudah bergabung bersama saya di sini. Selamat pagi Pak Imron, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Anita, Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya Pak. Nah sejauh ini sudah berapa orang nih yang mendaftar atau antusiasme dari masyarakat untuk menghapus tatonya ini? Untuk Ramadan kali ini secara online atau lewat Google Form kami sudah ada sekitar 800-an Mbak, jumlah yang mendaftar. Ini sebenarnya program yang pertama kali diadakan atau sebelumnya sudah pernah diadakan nih Pak Imron? Untuk Ramadan, ini yang kedua kali. Tahun lalu juga sama, kita di bulan Ramadan juga keliling seluruh wilayah di DKI Jakarta. Antusiasmenya dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini apakah semakin tinggi ataukah seperti apa Pak? Lebih banyak tentunya ya, karena memang ini program yang kedua. Tahun lalu itu banyak yang masyarakat mengetahuinya setelah acara selesai. Nah ini sedang berjalan atau baru mulai, ini sudah ada 800-an ya, kemungkinan akan terus bertambah jumlah peserta ini. Nah ini kan tadi katanya mungkin terjadi penambahan gitu Pak. Ini mekanismenya seperti apa nih? Ketika mereka tahu informasinya ada penghapusan tato, mereka daftar di mana dan apakah ada mungkin proses penyaringan dulu atau seperti apa Pak? Atau semua yang daftar udah pasti boleh hapus tato gitu? Belum tentu. Jadi pertama kan mereka mendaftar melalui ada Google Form yang kami kirim atau link melalui medsos ataupun media-media yang lainnya. Kemudian setelah mereka mendaftar itu akan dibagi tempat dengan wilayah mereka ya. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Utara, Pusat itu nanti akan lokasi terdekatnya mana nanti kita akan. Kemudian ada juga sih memang yang mendaftar seperti tahun yang lalu itu yang kan tidak mengetahui atau belum tahu mengisi Google Form, ada juga yang di tempat atau di tempat. Nah, setelah mereka datang ke lokasi, kita lakukan screening, Mbak. Mereka datang ke registrasi, kita screening, nyatakan fit. Nah, setelah fit atau dinyatakan setelah kemudian kondisinya oke, serta kemudian kita lakukan tindakan penghapusan tato. Seperti itu. Oke, nah ini kalau kita lihat ini di video ini yang dihapus alis, tato alis itu juga termasuk ya Pak ya? Boleh dihapus juga ya kayak tato untuk kecantikan atau untuk estetika itu bisa dihapus juga di sini Pak? Dengan teknologi yang kita miliki insya Allah bisa Pak. Semua jenis tato ya, berarti tapi akan ada screening terlebih dahulu ya? Ya, karena ini apalagi sekarang bulan puasa ya, kalau kemudian peserta atau pasien ini tidak fit atau tidak oke badannya ya dokter tidak merekomendasikan untuk dilakukan tindakan. Oke, nah kalau dia tidak lolos screening itu apa ada treatment khusus Pak yang disarankan untuk supaya bisa lolos screening untuk tes berikutnya gitu? Bisa, jadi mungkin nanti ada pemeriksaan ulang mungkin kalau memang kondisinya benar-benar fit, kondisinya oke, nanti ya mungkin di tempat lain, misalnya kayak kemarin kan kita yang Jakarta Barat ini untuk wilayah kan pertama kalinya Mbak ya, nanti masih ada wilayah yang lainnya, nanti beri kesempatan untuk di wilayah yang lainnya untuk melakukan screening, mungkin kondisinya sebelum yang sering sekarang katakan karena kecapean, kurang istirahat, sehingga mengakibatkan tidak fit. Ya mungkin kita sarankan untuk kemudian agar ke depan bisa dilakukan atau mengikuti program, kita sarankan langkah-langkah yang kemudian harus dia lakukan untuk melakukan persiapan nantinya. Oh berarti nanti bisa dialokasikan ke daerah berikutnya gitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah tadi kalau saya lihat juga ini kan penghapusan tatonya ini menggunakan laser. Nah dengan sistem ini apakah cukup satu kali aja atau harus berulang kali gitu Pak? 2 kali atau 3 kali treatment? Tergantung jenis tatonya Mbak. Jadi kalau tatonya itu berwarna gelap, misalnya hitam atau coklat itu 2 atau 3 maksimal 4 kali itu sudah selesai sampai seperti semula, tidak ada bekas gitu ya. Tapi kalau berwarna di teknologi atau mesin yang kita miliki sekarang ini bisa 10 sampai belasan kali tergantung ketebalan tinta dan jenis warnanya sendiri gitu.
Oke, nah Pak ini kan pelaksanaannya katanya ada di siang hari, ada di malam hari juga ya Pak ya, betul ya Pak? Ini lebih banyak peminatnya apakah di siang hari pada saat berpuasa ataukah justru di malam hari pada saat sudah buka puasa, sudah melakukan ibadah tarawih dan lain-lain? Untuk Ramadan kali ini kan sebenarnya fokus di bulan Ramadan ya, di bulan puasa, sehingga untuk malam kita tidak lakukan. Kita pernah melakukan mungkin hanya beberapa kali di bulan Ramadan. Jadi teman-teman ini untuk treatment ya banyak di siang hari, Mbak. Mhm. Oh, lebih banyak justru di siang hari ya Pak. Nah Pak ini Siang dengan hari. pengadaan penghapusan tato ini, apakah ada dari donatur gitu Pak, dari masyarakat atau seperti apa hingga acara ini atau proses ini bisa berjalan gitu Pak? Alhamdulillah untuk program Roadshow DKI ini kan tahun yang kedua ya. Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI melalui Basnas DKI. Kemudian Pemkot seluruh wilayah DKI juga sangat mendukung dan memberikan fasilitasnya untuk program ini bisa berjalan. Dan kemudian tentunya juga dari masyarakat, kemudian komunitas, dari elemen yang lain juga sangat mendukung program untuk yang menyempurnakan teman-teman yang sudah hijrah ini menjadi lebih sempurna lagi. Dukungan seperti apa Pak? Tadi Bapak katakan bahwa pemerintah setempat juga memberikan dukungan seperti apa nih yang sudah diberikan untuk acara ini? Lewat basis DKI ya support dana Mbak. Ya, jadi operasional untuk kemudian kegiatan ini, kemudian perlengkapannya, pengadaan obat, operasi transport dan sebagainya. Kemudian untuk wilayah kota tentunya juga ada dukungan dana juga, kemudian ada tempat ya disiapkan, keperluan yang kita butuhkan saat kegiatan selalu disiapkan. Jadi mendukung apa yang kiranya kami butuhkan oleh pemerintah, terutama pemerintah DKI ini dipenuhi seperti itu. Nah Pak, setelah penghapusan tato ini selesai, apakah ada pemeriksaan lanjutan Pak untuk memastikan bahwa tidak ada infeksi atau komplikasi lain gitu akibat dari tindakan ini? Jadi gini, proses penghapusan tato mungkin saya jelaskan sedikit ya. Dari awal itu mereka sebelum dilakukan tindakan tadi screening ya. Ketika dinyatakan mereka fit, ya screening itu meliputi lab itu meliputi ya suhu tubuh, kemudian tensi, terus cek labnya itu adalah HIV/AIDS, hepatitis B dan C serta darah. Nah, setelah dinyatakan fit, mereka nanti akan mendapatkan anestesi lokal ke bagian gambar yang akan dilakukan penghapusan untuk mengurangi rasa sakit. Nah, sekitar 15 sampai 20 menit ini dilakukan. Kemudian teman-teman atau peserta ini mendapatkan tindakan laser atau hapus tato dengan metode laser. Nah, setelah itu setelah selesai dioles seperti ini, dikasih krem untuk mengurangi peradangan. Nah, ketika mereka nanti pulang, kita bawakan obat untuk perawatan selama 1 pekan ke depan. Dan kemudian mereka ini kan setelah ini kan ada grup ya Mbak ya. Kita buatkan grup, nanti ketika ada keluhan-keluhan nanti kita akan berikan solusinya seperti apa. Begitu Mbak. Oke, baik, terakhir Pak Imron, pesan apa yang ingin disampaikan dari program penghapusan tato ini yang berbarengan dengan bulan Ramadan ya kali ini? Ya, tentunya kami punya tema adalah Ramadan sehatkan negeri ya. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini seluruh wabah, musibah dan penyakit juga sirna, hilang gitu ya. Dan untuk hapus tato sendiri atau pembuatan tato itu kita semua tahu bagi yang muslim ada sebuah pelarangan ya, tidak boleh gitu ya. Kemudian bagi secara kesehatan juga tidak bagus buat kesehatan kulit. Nah, kepada teman-teman yang kalau mau membuat tato mikir-mikir dulu gitu ya harusnya. Karena kan gini, tato itu membuatnya mudah, murah, menghapusnya susah, mahal. Nah, yang pengen membuat tato sebaiknya berpikir karena penyesalan itu selalu di akhir ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah punya tato, jangan menambah lagi karena tato itu memang candu kalau sudah ada satu pengen lagi. Nah, terus kemudian yang
yang sudah punya tato, sudah berhijrah, pengen menyempurnakan hijrahnya, menghapus tato, ayo silahkan daftar, karena memang program ini masih kita buka, masih berjalan di sekitar 4 wilayah dan 1 lokasi lagi, karena Ramadan dan ini program ini berjalan gitu ya. Kalau kemudian teman-teman nanti ingin treatment atau menghapus di luar sana, di tempat-tempat layanan mungkin secara medis tentunya, itu juga biayanya lumayan. Kemudian ini 15 hari Ramadan ya, atau separuh Ramadan, mungkin buat teman-teman, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita menjadi atau mendapatkan gelar takwa dan tentunya menjadi pemenang nanti di ujung Ramadan ini. Gitu, Mbak. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Imron Faizin selaku Direktur Islamic Medical Service atau IMS atas waktunya bersama Connected Ramadan hari ini. Selamat berpuasa ya Pak ya, semoga lancar-lancar puasanya. Terima kasih sekali lagi Pak Imron. Amin, amin. Sama-sama Mbak Anita.